Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari SSL atau TLS. SSL dan TLS adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi data antara dua pihak di internet. Protokol ini memastikan bahwa data yang ditransmisikan antara pengguna dan server tetap rahasia dan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berkepentingan. Bagaimana SSL TLS bekerja? Ketika Anda mengakses sebuah situs web yang menggunakan SSL TLS, komputer Anda akan melakukan koneksi ke server web tersebut dan meminta sertifikat keamanan. Sertifikat ini merupakan tanda keamanan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terpercaya dan berfungsi untuk mengotentikasi identitas server. Setelah sertifikat diterima, komputer Anda dan server web akan menjalin koneksi yang aman melalui proses yang disebut handshake. Pada tahap ini, mereka akan menetapkan kunci enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data yang ditransmisikan selama sesi komunikasi. Selama koneksi aman ini aktif, data yang ditransmisikan antara pengguna dan server akan dienkripsi, sehingga sangat sulit bagi pihak yang tidak berkepentingan untuk membaca atau memodifikasi data tersebut. Mengapa SSL TLS penting? Keamanan data. SSL TLS memastikan bahwa data yang ditransmisikan melalui internet tetap aman dan rahasia, mencegah akses oleh pihak yang tidak sah. Kepercayaan pengguna. Situs web yang menggunakan SSL TLS menampilkan tanda keamanan seperti ikon gembok di bilah alamat browser, yang meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap situs tersebut. Kepatuhan regulasi. Banyak regulasi dan standar keamanan, seperti GDPR di Uni Eropa, mengharuskan organisasi untuk menggunakan SSL TLS dalam mengelola dan melindungi data pengguna. Komponen arsitektur SSL seperti protokol handshake adalah protokol inisiasi yang memungkinkan klien dan server untuk menjalin koneksi aman. Selama proses handshake, klien dan server menukar informasi kriptografis, termasuk sertifikat digital, yang digunakan untuk membangun kunci enkripsi. Protokol record adalah protokol yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data yang ditransmisikan antara klien dan server. Protokol ini memastikan bahwa data tetap aman selama transit. Sertifikat digital adalah dokumen elektronik yang digunakan untuk mengotentikasi identitas entitas yang terlibat dalam koneksi SSL. Sertifikat digital ini dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terpercaya dan berisi informasi tentang kunci publik pemiliknya. Kunci publik dan kunci privat adalah dua bagian dari pasangan kunci kriptografi asimetris yang digunakan dalam SSL. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data, sementara kunci privat digunakan untuk mendekripsi data. Proses kerja arsitektur SSL sebagai berikut. Langkah 1, klien meminta koneksi adalah klien mengirimkan permintaan koneksi ke server yang ditujunya. Langkah 2, server mengirim sertifikat adalah server merespons dengan mengirimkan sertifikat digitalnya kepada klien. Langkah 3, verifikasi sertifikat adalah klien memverifikasi keaslian sertifikat server dengan memeriksa tanda tangan digital yang terkandung di dalamnya dan memastikan bahwa sertifikat tersebut dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi yang terpercaya. Langkah 4, pertukaran kunci adalah setelah sertifikat diverifikasi, klien dan server menjalin koneksi aman dengan menukar kunci enkripsi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi selanjutnya. Langkah 5, enkripsi dan dekripsi data adalah data yang ditransmisikan antara klien dan server dienkripsi menggunakan kunci enkripsi yang telah disepakati selama proses handshake. Data tersebut hanya dapat dibaca oleh penerima yang memiliki kunci dekripsi yang sesuai. Layanan SSL adalah solusi kunci untuk meningkatkan keamanan situs web. Dalam lingkungan online yang penuh dengan ancaman keamanan, mengamankan komunikasi antara pengguna dan server menjadi semakin penting. Manfaat layanan SSL seperti 1. Keamanan data adalah layanan SSL mengenkripsi data yang ditransmisikan melalui internet, sehingga mengurangi risiko penyadapan atau pencurian data oleh pihak yang tidak sah. 2. Kepercayaan pengguna adalah situs web yang dilengkapi dengan sertifikat SSL menampilkan ikon gembok di bilah alamat browser, menunjukkan kepada pengguna bahwa situs tersebut aman untuk berinteraksi. Ini meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas situs. 3. SEO yang lebih baik adalah mesin pencari seperti Google memberikan peringkat lebih tinggi pada situs yang menggunakan SSL. Dengan menerapkan SSL, dapat meningkatkan visibilitas situs di hasil pencarian. 4. Pematuhan regulasi adalah banyak regulasi dan kebijakan privasi,
seperti GDPR di Uni Eropa, mewajibkan penggunaan SSL untuk melindungi data pengguna. Cara kerja layanan SSL sebagai berikut. 1. Pengajuan sertifikat adalah proses dimulai dengan memperoleh sertifikat SSL dari otoritas sertifikasi terpercaya. Sertifikat ini mencakup informasi tentang identitas dan kunci publik situs web. 2. Instalasi sertifikat adalah setelah sertifikat diperoleh, langkah berikutnya adalah menginstalnya pada server web. 3. Aktivasi koneksi aman adalah saat pengguna mengakses situs web, browser akan memeriksa apakah situs tersebut memiliki sertifikat SSL. Jika ya, maka koneksi aman akan diaktifkan, dan data yang ditransmisikan antara browser dan server akan dienkripsi. Dalam teknologi SSL, algoritma memainkan peran kunci dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan komunikasi daring. Berbagai algoritma yang digunakan dalam SSL, termasuk algoritma pertukaran kunci, enkripsi dan hash, autentikasi. 1. Algoritma pertukaran kunci digunakan dalam SSL untuk menjalin koneksi aman antara klien dan server. Beberapa algoritma pertukaran kunci yang umum digunakan termasuk, Diffie-Hellman adalah algoritma pertukaran kunci yang memungkinkan dua pihak untuk berbagi kunci enkripsi rahasia melalui saluran komunikasi yang tidak aman. Elliptic Curve Diffie-Hellman adalah varian dari algoritma Diffie-Hellman yang menggunakan kurva elips untuk pertukaran kunci, menawarkan keamanan yang lebih tinggi dengan ukuran kunci yang lebih kecil. 2. Algoritma enkripsi digunakan dalam SSL untuk mengamankan data yang ditransmisikan antara klien dan server. Beberapa algoritma enkripsi yang umum digunakan termasuk, Advanced Encryption Standard adalah algoritma enkripsi simetris yang sangat aman dan efisien, yang sering digunakan dalam SSL untuk mengenkripsi data. Rivest Samir Atleman adalah algoritma enkripsi asimetris yang digunakan dalam pertukaran kunci dan autentikasi, serta untuk menandatangani sertifikat digital. 3. Algoritma hash digunakan dalam SSL untuk menghasilkan nilai hash unik dari data yang dikirim, yang digunakan untuk memverifikasi integritas data. Beberapa algoritma hash yang umum digunakan termasuk, Secure Hash Algorithm 256 bit adalah salah satu algoritma hash yang paling umum digunakan dalam SSL untuk menghasilkan nilai hash 256 bit dari data. SHA-3 adalah varian terbaru dari algoritma Secure Hash Algorithm yang menawarkan keamanan yang lebih tinggi dan efisiensi. 4. Algoritma autentikasi digunakan dalam SSL untuk memastikan identitas entitas yang terlibat dalam koneksi. Beberapa algoritma autentikasi yang umum digunakan termasuk, RSA adalah algoritma autentikasi yang digunakan untuk menandatangani sertifikat digital, memverifikasi identitas server. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm adalah algoritma autentikasi yang menggunakan kurva elips untuk menandatangani sertifikat digital, menawarkan keamanan yang lebih tinggi dengan ukuran kunci yang lebih kecil. Sesi merujuk pada periode waktu di mana interaksi antara pengguna dan server terjadi, sedangkan koneksi mengacu pada saluran fisik atau virtual yang memungkinkan pertukaran data antara keduanya. Contoh interaksi dalam sesi bisa berupa membuka halaman web, mengirim pesan, melakukan pencarian, atau menyelesaikan transaksi online. Selama sesi, data dapat ditransfer antara pengguna dan server melalui koneksi yang telah ditetapkan. Koneksi fisik dapat berupa kabel Ethernet, sementara koneksi virtual dapat berupa protokol seperti TCP/IP yang menggunakan jaringan internet untuk mentransfer data. Setiap koneksi memiliki alamat IP yang unik yang memungkinkan pengguna dan server untuk saling mengidentifikasi dan berkomunikasi. Pembentukan koneksi dalam komunikasi daring melibatkan beberapa langkah, termasuk, inisiasi adalah pengguna memulai proses dengan mengirim permintaan koneksi ke server, seperti saat mengakses situs web atau mengirim pesan. Pertukaran informasi adalah setelah permintaan diterima, server dan pengguna melakukan pertukaran informasi untuk menetapkan parameter koneksi, seperti jenis protokol yang akan digunakan dan parameter kriptografi untuk enkripsi data. Pengiriman data adalah setelah koneksi ditetapkan, data dapat ditransfer antara pengguna dan server melalui koneksi tersebut. Penutupan adalah setelah sesi selesai atau pengguna keluar dari aplikasi, koneksi ditutup untuk mengakhiri interaksi. Dalam SSL, terdapat 4 protokol utama yang berperan dalam membangun koneksi aman antara klien dan server. 1. Protokol handshake adalah langkah pertama dalam pembentukan koneksi aman antara klien dan server.
Dalam protokol ini, klien dan server melakukan serangkaian pertukaran pesan untuk verifikasi identitas adalah klien memverifikasi identitas server dan, jika diperlukan, server juga memverifikasi identitas klien. Pertukaran kunci adalah klien dan server menukar kunci enkripsi yang akan digunakan untuk mengamankan komunikasi selanjutnya. Negosiasi parameter kriptografi adalah klien dan server menegosiasikan parameter kriptografi seperti algoritma enkripsi, algoritma hash, dan ukuran kunci. 2. Protokol Chain Achiever Spec adalah protokol yang digunakan untuk memberitahu pihak lain bahwa semua pesan yang dikirimkan setelah ini akan dienkripsi menggunakan kunci yang baru saja ditetapkan selama proses handshake. Langkah-langkah dalam protokol Chain Achiever Spec adalah: pemberitahuan adalah klien atau server mengirim pesan Chain Achiever Spec untuk menunjukkan bahwa mereka siap untuk beralih ke penggunaan kunci enkripsi yang baru. Aktivasi kunci adalah setelah menerima pesan Chain Achiever Spec, pihak lain mengaktifkan kunci enkripsi yang baru sehingga pesan yang dikirimkan setelahnya akan dienkripsi menggunakan kunci tersebut. 3. Protokol Alert digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan yang mengindikasikan kondisi kesalahan atau keadaan tertentu dalam koneksi SSL. Pesan-pesan ini dapat berupa peringatan atau kesalahan. Beberapa jenis pesan alert yang umum meliputi peringatan yang memberitahu pihak lain tentang kondisi yang tidak kritis, seperti kadaluarsa sertifikat atau perubahan parameter kriptografi. Kesalahan yang mengindikasikan kondisi yang serius atau fatal, seperti gagal verifikasi sertifikat atau serangan keamanan yang terdeteksi. 4. Protokol Record adalah protokol yang digunakan untuk mengenkripsi dan mengirimkan data antara klien dan server setelah proses handshake selesai. Langkah-langkah dalam protokol Record adalah: data yang dikirimkan oleh klien atau server dienkripsi menggunakan kunci enkripsi yang telah ditetapkan selama handshake. Data yang telah dienkripsi dikirimkan melalui koneksi SSL ke pihak lain. Pihak lain menerima data dan mendekripsinya menggunakan kunci enkripsi yang sama untuk mendapatkan informasi asli. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.